waktu pertama kali banget nih, masih ingat atau enggak saya nggak tahu nih kalau Pak Tangkas mungkin udah nggak tahu udah lama ya. Kira-kira challenge-nya yang terbesar itu apa sih waktu pertama kali mau masuk ke bidang UX itu? Oke. Ya, jadi memang challenge terbesar adalah bagaimana menempatkan posisi kita sebagai researcher sih Bu. Artinya gini, mungkin saya punya melalui proses transformasi yang cukup ya maksudnya ada lah beberapa, nggak langsung berada di titik sekarang. Artinya ketika kuliah itu diberikan pakem dasar metode untuk penelitian sosial gitu ya. Artinya memang untuk penelitian budaya dan sosial yang memang difokuskan untuk kebutuhan riset sosial gitu. Nah, ketika masuk ke dunia profesional, dunia kerja, masuk ke market research, itu tentu berbeda. Walaupun secara metode, secara fields dan secara keilmuan ada yang banyak yang bisa diambil, tapi sense of researcher itu harus ada nih. Kayak misalkan kita mengetahui kebutuhan dari klien itu seperti apa. Karena sebelumnya saya di konsultan market research, jadi kita dapat dulu nih brief dari klien seperti apa, kita coba elaborate seperti apa konsepnya dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk di corporate ya, corporate itu sebenarnya cukup jet lag ya. Kalau saya bilang mungkin dari awalnya kita melakukan pekerjaan day-to-day basisnya adalah research. Nah, ketika masuk ke company, ke corporate, kita harus tahu sebenarnya skill yang kita punya ini bisa nggak sih menjawab kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Artinya, karena saya masuk ke Sera itu belum ada divisinya, departemen dan sebagainya belum ada research sama sekali, data-data market pun nggak ada. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah menempatkan dulu nih bahwa ternyata proses research itu penting dan perlu gitu. Nah, barulah setelah kita coba lakukan beberapa pengajuan seperti kayak misalkan data-data yang memang kita coba minta untuk bisa dilakukan gitu, kayak misalkan data segmentation atau data customer behavior itu harus ada. Nah, sebelum kita bisa masuk ke digital products, karena kan Sera udah ada nih, establish dulu nih produknya, let's say Track gitu ya, Track itu besar di B2B, sedangkan kita mau bikin aplikasi yang masuk ke retail, kita harus tahu dulu marketnya seperti apa, target segmennya yang paling potensial ke siapa, apakah ke business traveler atau ke traveler yang memang tourism gitu, atau mungkin tourism yang kayak gimana, apakah memang tua atau muda, atau mungkin dia sudah berkeluarga, itu harus tepat dulu dan sesuai dengan produk yang mau kita offer. Maka dari itu memang untuk bisa menjawab itu kita harus punya basic data yang kuat gitu sih Bu. Jadi memang harus bisa menempatkan di mana kita berdiri dan sebagai researcher yang di part mana nih gitu sih Bu. Okay. Maaf kalau kepanjangan jawabnya ya Bu Lia. Nggak apa-apa. Nanti kita balik lagi ke Pak Tangkas. Ada pertanyaan lanjutan nih. Kita masuk ke Pulia dulu nih. Gimana Pulia ceritanya? Oke, sama sih ya. Jadi kalau saya kan dulu di network engineer gitu, analis tapi lebih ke kuantitatif data kan. Jadi mainnya tuh di data, ketemu customer nggak pernah gitu. Challenge-nya ya sekarang kalau di UX researcher kan ada interview UT yang kita hadapan langsung sama user gitu. Walaupun sekarang lagi pandemi online gitu ya, tapi tetap kan kita hadapan langsung. Nah itu yang perlu bukan cuma teknikal, tapi kita perlu soft skill. Karena dulu urusannya sama data, sama tools data gitu, sekarang kita ketemu orang gitu ya, jadi gimana nanya, gimana apa secara teknik ada, tapi itu soft skillnya penting banget ya, itu yang perlu sih. Sama juga presentasi UX researcher itu sangat dekat sama presentasi gitu, setiap research harus present sama stakeholders gitu setiap kali research. Nah itu juga yang jadi challenge ya, jadi soft skillnya sih kalau aku ngerasanya seperti itu Bu Yunis.